Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak terhingga yang selalu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kala kita di sini duduk bermajlis dengan nyaman, tentram, ya, tenang. Saudara-saudara kita di tempat yang lain, antum mendengar, antum melihat mereka dirundung duka. Bukankah demikian? Belum lama Gunung Semeru erupsi, yang memakan korban yang sangat banyak. Bukankah itu bagian dari nikmat yang kita dapatkan ketika kita sekarang dalam kondisi tenang? Belum lagi tempat yang lain yang ditimpa musibah-musibah yang membutuhkan kesabaran dan ketabahan yang lebih pada diri seorang hamba. Kalau kita melihat keadaan-keadaan tersebut, maka sungguh hal ini akan menjadikan kita semakin meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga untuk seluruh umatnya hingga hari kiamat kelak. Baik ikhwan wa akhwat fillah, di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kembali atau sedikit mengulas apa yang telah kita sampaikan dari pertemuan sebelumnya. Satu kalimat terlewatkan, yaitu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Muttafaqun alaih. Dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah oleh kalian man huwa asfala minkum, orang-orang yang berada di bawah kalian.
tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, lihatlah orang-orang yang berada di bawah keadaannya di bawah kalian dalam hal apa? Apakah dalam ketaatan atau dalam hal duniawiyah? Tentunya semuanya kembali kepada perkara duniawiyah. Jadi dalam melihat orang-orang yang berada di bawah kita, itu maksudnya adalah dalam perkara duniawi, baik terkait dengan materi, terkait dengan kesehatan, terkait dengan khilqah, penciptaan kita. Kalau kita melihat orang-orang yang berada di bawah kita, maka kita akan selalu bisa mendapatkan bahwasanya di sana ada yang lebih keadaannya, lebih rendah keadaannya daripada kita. Misal sekarang seperti yang kita sampaikan pada pembukaan tadi, kita saat ini duduk bermajlis walaupun tadi hujan di sebagian tempat sehingga mungkin menghalangi sebagian saudara kita untuk hadir. Sebenarnya bagian kecil dari keadaan yang membutuhkan tekad sesungguhnya untuk menempuhnya. Ya, seperti yang kita sampaikan, zaman ini dah nggak ada alasan lagi untuk mengatakan hujan sebenarnya. Ya, karena sarana semua sudah siap. Tinggal kita mau menyiapkan atau tidak. Kita punya kesempatan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan waktu, diberikan kesehatan, diberikan sarana untuk sekedar menyambut atau mendatangi sebuah majelis yang insyaallah merupakan bagian dari amal soleh bagi kita, yang insyaallah boleh jadi menjadi sebab dimudahkannya jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semuanya membutuhkan persiapan, membutuhkan kesungguhan, sehingga apapun yang ada di sebuah majelis itu nilainya akan didapatkan oleh seorang sesuai kadar kesungguhan, keikhlasan dari seorang ketika mendatanginya. Semakin besar, semakin berat risiko, semakin tinggi juga nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau bukan melihat apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan malas. Kita duduk begini, apa sih yang kita dapatkan? Kita berharap apa yang sudah dijanjikan Allah melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukankah demikian? Kita inginkan surga, jalan mencapai surga dengan majlis. Majlis ini apakah hanya dengan begini kemudian masuk surga? Boleh jadi. Boleh jadi dengan pahala yang didapatkan menjadi sebab masukkan surga, masuknya seorang dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh jadi. Tapi boleh jadi juga dengan sebab yang lain, yaitu jalan yang ditempuh atau ke depannya sesudah sebuah majlis dia hadiri, Allah mudahkan amal-amal soleh, amal-amal ketaatan. Ketika dia ingin sedekah, Allah mudahkan dia untuk sedekah. Orang lain bisa sedekah, dia juga bisa. Walaupun besarannya mungkin berbeda, tapi nilai-nilai yang mungkin dia lakukan bisa. Ini jalan ke surga. Bukankah sedekah jalan ke surga? Ya. Bahwasanya seorang juga ada pada naungan sedekahnya pada hari kiamat. Bukankah demikian? Kalau sudah dinaungi oleh sedekahnya pada hari kiamat, ini menunjukkan bahwasanya dia adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Kala seseorang mungkin bisa melakukan ibadah dengan baik, dia juga bisa. Dia ingin beramal soleh yang lain, dia pun bisa. Tinggal kadarnya, sesuai dengan kadar yang mungkin untuk dia lakukan. Ini nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang kita lalai. Ya, dua hal yang terkadang manusia itu lalai apa? As-sihha wal faragh. Ya. Kesehatan dan waktu luang. Ini yang kadang banyak sekali orang lalai. Sebagaimana disinyalir oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Nikmatani, ya, dua nikmat yang kebanyakan dari kita tertipu dengannya. As-sihha wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Coba ketika kita sehat, banyak kesempatan kita beramal soleh. Ketika kita punya waktu luang, banyak kesempatan kita untuk beramal soleh. Tapi berapa banyak waktu yang kita sia-siakan sungguhnya? Kita lihat dalam sehari semalam, berapa sih menit, jam yang kita gunakan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba antum hitung. Salat saja sehari semalam minimalnya 5 kali, 5 waktu. Berapa menit? Berapa menit solatnya? Bukan perjalanan, persiapan solatnya saja. Seandainya dibuat 10 menit baru 5 kali, enggak nyampe 1 jam. Perbandingannya dengan waktu yang diberikan oleh Allah jauh.
Ini yang pokok. Ini selain gambaran yang pokok. Kemudian ditambahkan mungkin salat sunnah, ditambahkan yang lain. Sampaikah sepertiga waktu dari waktu yang ada yang diberikan kepada kita semuanya taqarrub kepada Allah? Yang mana yang lainnya? Keurusan duniawi, keurusan diri sendiri, hawa. Ya. Ini sebenarnya apa? Nilai-nilai yang sia-sia. Seorang mukmin itu harus cerdas, sedikit cerdas saja, yaitu dengan menjadikan semua kegiatannya menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak ada waktu pun sedikit pun yang terlewati kecuali di situ bernilai ibadah. Semuanya. Hatta dalam hal keseharian, hatta ketika minum, makan, berbincang dengan istri, berbincang dengan suami, istri melayani suami, menyediakan kebutuhan suami, ya, suami mencari nafkah, semuanya akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika niatnya diluruskan. Dengan adanya niat akan membantu seorang, akan membantu. Kalau seorang itu meniatkan lurus dalam mencari nafkah, ini akan menjadikan sebab dia kokoh menghadapi segala macam kendala. Baik tantangan, beratnya medan tatkala dia harus bekerja misalkan cari nafkah, atau yang terkait dengan halal wal haram, dia kokoh untuk berada di atas yang halal walaupun sedikit, tapi dia halal mengharapkan barokah dari apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang di rumah, dengan adanya niat menjadikannya apa yang dia lakukan di rumah suaminya itu karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan jalani dengan tenang. Berat mungkin capek. Kalau capek positif, semua pekerjaan tidak ada yang tidak capek, lelah. Tapi dengan niat yang kuat untuk menjadikan amal di hari itu atau setiap waktunya adalah lillahi ta'ala, supaya setiap menit, setiap detiknya itu ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan sangat membantu dia untuk mengikhlaskannya. Karena yang namanya di rumah ya, kadang mendapati ya, belum lagi suaminya kalau datang atau pergi, ya ketemu dengan hal-hal yang kadang karakter yang berbeda, ya, dari pendidikan yang berbeda, basic berbeda, suku berbeda, semuanya pada asalnya, sehingga mau nggak mau harus menyesuaikan antara pasangan suami dan istri misalkan. Maka kalau dengan dibantu dengan niat yang ikhlas, diarahkan, itu sangat menolong, sangat menolong. Kenapa? Dia lakukan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada suami adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena suaminya. Nah, mungkin juga suami itu membimbing istri, menasihati, memberikan nafkah bukan karena zatnya, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang jadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ini membantu seorang juga untuk senantiasa memperhatikan dirinya, untuk senantiasa memperhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dan tidak terkecoh dengan apa yang ada di hadapannya. Maksud dalam perkara duniawi, dia akan lebih cenderung untuk melihat orang-orang yang lebih rendah keadaannya daripada dia melihat orang-orang yang lebih dari dirinya. Kenapa? Karena niat tadi terarah. Ketika niat terarah, dia tahu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya lisan. Kalau lisan iya innalillahi wa inna ilaihi rajiun selalu. Tapi hadirkah hati ketika mengucapkan itu? Sadarkah hati ketika mengucapkan itu? Coba lihat. Tatkala bukti ketidaksadaran seorang ketika mengucapkan kalimat ini, lihat ketika mengikuti jenazah ke kuburan, di perjalanan aja tersenyum, tertawa, canda di perjalanan, mengiringi jenazah dalam kondisi tertawa. Ini dari mana dia menyadari keadaan tersebut? Apalagi kadang ketika sampai di makam, pekuburan, di sini siap memasukkan jenazah, seharusnya hening, mencermati keadaan yang ada, ya dihayati, bahwasanya kita akan semacam itu selesai. Kita membutuhkan persiapan untuk menghadapi masa yang tidak ada uzur bagi kita. Masa yang tidak ada uzur. Kita berpikir sejenak, adakah kita pahala jariyah yang bisa membantu kita kalau kita meninggal dunia nanti? Atau bahkan sebaliknya, na'udzubillah, yang tersisa adalah apa? Dosa jariyah. Kalau kita tidak punya pahala yang sifatnya jariyah, berhati-hati dari dosa yang sifatnya jariyah. Bukankah begitu?
Ketika ada dosa yang jariah mengalir terus karena kita melakukan hal yang negatif di masa silam, ini hati-hati. Kita punya masa silam yang melakukan hal yang menjadi dosa itu jariah, kita berusaha mencari nilai pahala yang sifatnya jariah yang bisa mengimbangi ini. Kenapa? Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu menghilangkan kejelekan kalau ada yang ngimbangin. Kalau nggak ada yang ngimbangin, ketika ada dosa jariah, kita nggak imbangin dengan pahala jariah, dari mana akan menghilangkan kejelekan ini? Kan begitu. Apakah ada dosa jariah? Iya. Dosa jariah akan selalu ada. Ya. Sebagaimana seorang menunjukkan jalan kebenaran, dia akan mendapatkan nilai pahala jariah. Demikian pula seorang menunjukkan pada jalan kejelekan. Kita harus pandai-pandai mengoreksi apa yang telah lalu. Ya. Sehingga dengan ini, kembalinya kepada nas hadis Nabawi, itu akan kita selalu melihat orang yang di bawah kita. Ya. Karena banyak hal terkait dengan masalah tersebut. Kita melihat tatkala seperti yang kita sampaikan tadi, keamanan, ketenteraman, kaitannya dengan kondisi alam, kita di sini tenang, nyaman, di sana sekarang pun mungkin sedang berlinang air mata. Tempat tinggal pun enggak karuan hancur, ya. Pakaian entah, keluarga, kesehatan, semuanya tergadaikan. Tempat lain mungkin dihantam angin, ya. Angin itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tentara Allah Subhanahu wa taala. Di antara tentara Allah Subhanahu wa taala yang terkuat dan paling kuat adalah angin. Bukankah demikian? Air, ketika air bah, kuat mana air dengan angin? Api termasuk yang kuat. Kuat mana api dengan air? Api dipadamkan oleh air. Bukankah demikian? Sedangkan angin, bisakah dipadamkan dengan api? Tidak bisa. Dikalahkan dengan api? Tidak bisa. Angin bisa dikalahkan dengan air? Tidak. Angin yang terkuat dari tiga ini. Sebagai bukti, yang menjadikan ombak bergulung apa? Angin. Yang membuat apa? Mendung awan tebal itu semuanya angin yang membawa. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menghadapi hal-hal itu, kita disuruh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, segera baca doa. Setiap keadaan kita melihat suasana yang tiba-tiba mengkhawatirkan, segera doa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma bu'itsa biha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma bu'itsa biha. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala selanjutnya semua perkaranya. Ya Allah, kami meminta kebaikan dari kebaikan yang Engkau utus dengannya angin ini, dan berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan yang Engkau utus dengannya angin ini. Sudah, setelah kita baca doa istighfar, kembalikan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kembali kepada masalah kita. Selanjutnya tentang masalah kesehatan. Kita terkadang mengeluh dengan kondisi kesehatan kita. Ya. Tapi lihat bagaimana saudara-saudara kita yang lain. Kita walaupun sakit masih di rumah, masih bersama keluarga, anak, istri, masih mendampingi. Yang di rumah sakit, bagaimana mereka keadaannya? Yang di rumah sakit pun bertingkat. Ada yang sudah sangat parah, ada yang hanya sedikit, tapi tetap di rumah sakit butuhkan beban biaya yang lebih besar, tenaga, waktu, biaya. Ya. Kemudian ini kaitannya dengan kesehatan. Ya. Kemudian dari sisi khilqah, ciptaan kita alhamdulillah sempurna. Plus minusnya ada. Ya, ada yang gemuk, ada yang kurus, tapi sehat semua. Ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng ya. Itu biasa. Yang menilai siapa? Istrinya masing-masing, silahkan. Kan begitu. Orang lain, masalah orang lain biarkan. Yang penting istrinya menilai baik, insyaallah. Suaminya demikian, tatkala melihat istrinya. Semua kembali kepada kita. Kalau kita melihat yang lebih, tentunya kita akan kewalahan. Ya, demikian juga masalah harta. Kita kewalahan kalau melihat sesuatu yang lebih pada orang, kita mengejar nggak ada habisnya, nggak akan pernah habis. Dan ini akan menjadi sebab kita sakit hati, bisa menjadikan sebab seorang itu dengki hatinya. Dan poin yang pokok adalah menjadikan seorang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang dia lihat selalu yang lebih dalam urusan duniawi, apalagi wanita yang biasanya cenderung arah duniawi lebih besar. Makanya kita dapati biasanya di daerah kompleks itu parah ya. Parah kenapa? Dorongan hawa duniawinya tinggi, persaingan ketetanggaannya tinggi dalam masalah duniawi, sehingga kadang suaminya pulang disodorin kreditannya itu belum selesai,
bulan depan datang lagi kreditan baru, jadi pusing sang suami, akhirnya korupsi. Iya, itu banyak yang terjadi. Kenapa? Mereka berlomba, Pak, tetangga kita, lah Bu ini apa lagi? Ya itu kemarin habis ibu itu beli sih lah. Kenapa? Apa urusannya dengan ibu, dengan tetangga? Kebutuhan kita sesuaikan. Dan ini perkara yang kadang kalau kita mendengar cerita teman-teman kita dahulu ketika jadi sales, peluang-peluang gini semacam ini itu banyak dimanfaatkan oleh mereka karena ibu-ibu biasa. Tapi di sisi syariat itu bagaimana nasib keluarganya dalam kondisi-kondisi semacamnya? Karena mereka yang melihat, yang dilihat adalah sesuatu yang lebih yang ada pada orang lain, pada tetangga dan yang lainnya, sehingga berlomba dan berlomba tidak ada habisnya. Dari harta, dari semuanya. Pakaian terkadang dilihat tetangganya pakaiannya dah lain, ini juga hatinya guncang. Akhirnya apa? Sombong. Sebentar-bentar beli pakaian, ya urusan apa? Ya, sok kaya, sok manis, sok cantik, keluar lagi mulut. Padahal apa? Enggak ada masalah, tetangga memang beli, boleh jadi dia diberi saudaranya, boleh jadi dari arah yang berbeda rezekinya. Tapi karena yang dilihat adalah sesuatu yang lebih dalam urusan duniawi sehingga mengotori hati. Itulah makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan engkau lihat orang yang ada di atas kalian dalam urusan duniawi. Dalam urusan duniawi. Kenapa? Wa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Yang demikian itu hak, lebih hak bagi kalian dalam berfikir, dalam memberikan pandangan kalian, ya. Supaya apa? Supaya kalian tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian. Sekarang saja kita duduk, alhamdulillah, kita dibedakan dari yang lainnya. Dibedakan dari kebanyakannya. Kita mendapatkan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang sangat besar, yang tak terhingga. Kita tidak bisa untuk mengukur nikmat ini. Yang orang kalau baru kenal itu guncang jiwanya. Kenapa? Kenapa guncang? Seluruh langkahnya seolah dalam kegelapan. Bukankah demikian? Orang yang baru kenal sunnah itu biasanya melihat masa lalunya itu gelap. Dia bingung. Kenapa? Jadi selama ini saya ada di mana? Apa yang saya lakukan? Sekarang bingung. Apa yang harus dilakukan sekarang dengan masa lalu yang luar biasa? Ya. Sehingga kadang dari seorang yang gagah yang kadang jadi diam, ya. Kadang kalau yang betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari orang yang samar, orang yang kasar, orang yang masya Allah, begitu kenal sunnah diam 1000 bahasa. Kenapa? Dia selalu terbayang masa lalunya, dia takut dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Dia takut masa lalunya itu tidak bisa selesai hanya dengan sekedar sehari dua hari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dulunya dukun, ada yang dahulunya preman dan lainnya. Kita banyak ketemu dan beberapa ikhwan yang masa lalu demikian, yang masya Allah kalau lihat badannya, penampilannya, tapi ngomongnya jadi pelan, jadi lembut, bersamaan dengan masa lalu yang luar biasa. Kenapa? Yaitu bayangan-bayangan kegelapan. Ya. Ini nikmat yang besar yang didapatkan oleh kita. Ya. Tayyib. Kemudian kalimat wala tanzur ila man huwa fawqakum, jangan kalian lihat orang-orang yang di atas kalian, itu adalah dalam masalah duniawi. Lalu bagian dalam kalau untuk urusan akhirat bagaimana? Urusan akhirat, urusan amal soleh, maka hendaklah yang kita lihat adalah orang-orang yang lebih baik dari kita sebagai bentuk tanafus kita kepada kebajikan. Ya. Kalau kita yang melihat kepada orang-orang yang lebih rendah dari kita ketika dalam masalah amal soleh, dalam masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan loyo, enggak punya semangat. Ya. Sudah gini-gini aja daripada si fulan. Nah, biarlah sholat 5 waktu aja, yang lainnya tidak, yang penting yang lain toh pada malas-malasan misalkan. Giliran sedekah misalkan kita memberikan 10.000, lumayanlah Bu daripada yang lain tuh pada enggak mau sedekah. Bukan begitu kita melihat, daripada tidak bahasanya. Ini bukan tempatnya. Daripada tidak kita melakukan amal soleh. Kalau kita yang mengatakan tidak boleh begitu, kita harus melihat mereka yang lebih.
dalam masalah sedekah. Kalau si fulan bisa melakukan demikian, bagaimana kita? Kenapa kita nggak bisa? Ada apa dengan saya begitu? Kenapa saya nggak bisa mendapatkan nilai yang sehingga saya bisa bersaing dengan dia dalam masalah kebajikan? Maksudnya bukan masalah sum'ah maupun riya, tidak. Ini kita ungkapkan pada diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana banyak terjadi pada sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang mereka berlomba-lomba dalam kebajikan, berlomba untuk menjadi orang yang terdepan di dalam masalah kebajikan. Hal ini sebagaimana dinasihatkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimallahu taala. Kalau kalian melihat seorang itu ya, dia itu bersemangat dan sangat memiliki kelebihan dalam masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berlombalah dengan dia untuk mendapatkan yang terbaik dari nilai ketaatan itu. Itu nasihat dari Al-Hasan Al-Basri. Kalau lihat orang itu taat, misalkan sholat, ya, rajin, jangan sampai saya kalah dengan dia. Tapi ini bukan maksud Anda. Ini berlomba supaya hal ini dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai yang terbaik. Begitu. Fanafishu, ya. Fanafishu, maka berlombalah menangkan dalam kontes ini bersama Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah ibadah, dalam masalah qiraatul Quran, setiap hari tetangganya kita dengar baca Al-Quran. Masa dia bisa setiap hari ba'da maghrib bisa baca Al-Quran, duduk dengan keluarga? Saya kok nggak bisa? Saya harus bisa. Dia bisa, kenapa saya nggak bisa baca Al-Quran? Dia hanya ba'da maghrib, saya ba'da maghrib dan ba'da subuh. Begitu. Berlomba. Kedengaran, ya, bagaimana keadaan-keadaan yang positif itu. Tapi bukan sum'ah, bukan riya. Kalau kita pandai menata hati, insya Allah, walaupun berat, karena perkara yang paling berat itu menata hati, ya. Yang paling berat itu adalah menata hati, ya. Makanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala itu mengatakan bahwasanya tidaklah aku mendapati sesuatu yang paling berat daripada sebuah perkara melainkan yang terkait dengan niatku. Kenapa? Karena dia bolak-balik selalu. Ya, li'annaha tataqallabu alayya. Karena niat itu selalu bolak-balik. Ya. Perkara yang paling berat untuk dirawat, untuk dijaga adalah niat, adalah hati. Kenapa? Bolak-balik terus, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Itu Sufyan, bagaimana kita? Sufyan Ats-Tsauri, ya. Bagaimana kita? Jauh daripada beliau rahimahullah taala. Maka kita lebih harus pandai menata hati ini. Dalam masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan berangkat ke masjid, jaga hati, bentengi hati. Maka lihat bagaimana petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk seorang supaya mendapatkan nilai pahala satu langkah dinaikkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, satu langkah dihapuskan dosanya. Syaratnya apa? Apa yang menjadikan dia keluar dari rumahnya adalah untuk sholat. Ya. Barang siapa yang wudu, kemudian wudu dengan sempurna, dengan wudu yang sangat bagus, kemudian tidaklah dia keluar menuju masjid dan tidaklah dia keluar rumah, yang mengeluarkannya itu adalah sholat, karena untuk sholat. Dan dia tidak berpaling dari urusan sholat, tidak terganggu sepanjang perjalanan dengan sesuatu hal yang memalingkannya. Makanya di antara hal yang menjadi larangan adalah tasbikul asabi'. Nih, di perjalanan kalau dipikir seorang baru mau berangkat ke masjid, mau sholat, di perjalanan nggak boleh begini. Ini makruh, mengurangi nilai kesempurnaan sholat. Ya. Padahal apa hubungannya? Kita sedang di perjalanan. Ini maknanya supaya seorang terarah niatnya, benar-benar mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya seseorang itu harus membentengi niatnya. Maka lihat apa yang dilakukan Rasul ketika berjalan, ketika hendak menuju satu hal, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah tujuan itu, tidak berpaling kepada yang lainnya. Kalau tujuannya ke masjid, itulah yang dituju pertama kali. Jadi tidak berpaling ke arah yang lainnya.
Jadi jalan dengan penuh kewibawaan, tumakninah. Kewibawaan ini adalah tidak tengok-tengok, tidak pun melakukan hal yang lain yang bisa memalingkan maksud dari keluarnya dia dari rumah. Karena seorang misalkan di perjalanan banyak tengok-tengok, kurang konsentrasi terhadap tujuan, maka boleh jadi melihat sesuatu dia berubah pikiran. Waktu nantilah, masih ada waktu, belok dulu. Ini sudah merubah niat ini. Dia ketika berangkat, ketika belok, itu ada sesuatu yang cari, entah toko atau warung, belok. Ketika dia belok, ini sudah memalingkan niat. Maka di sini putus niat awal dia dari rumah ke masjid ini putus. Maka sejak itu, kalau dia kemudian lanjutkan perjalanan ke masjid, tidak dijaga lagi hatinya, tidak diniatkan lagi, maka ini boleh jadi tidak, dia berjalan hanya sekedar kebiasaan dan bukan dengan niat. Beda ya, karena tadi terputus ya. Memang perjalanannya itulah, setelah niatnya terputus kemudian lanjutkan, ini membutuhkan penataan lagi. Maka itulah makna sulitnya seorang menjaga hati, selalu bolak-balik, selalu berubah, selalu saja. Bahkan dalam ketika sholat pun itu akan amat sangat harus diperhatikan. Yang tadinya mungkin konsentrasi penuh, ada sedikit gangguan, mungkin jengkel dengan sebelahnya, ini anak siapa, rame saja, bapaknya kemana sih, nggak dirawat, ini kacau pikiran. Nggak ada urusannya dengan kita kalau dipikir, tapi ini hati yang bicara, harusnya konsentrasi dengan sholatnya, malah ngurusin anak, entah anak siapa yang ribut dan lain-lain. Ini bisa mengganggu. Inilah hati yang harus dijaga. Ketika ada itu segera tepis, segera dilawan, segera tepis ya. Dilawan. Nah itulah konteks kesulitan kita dalam menjaga hati, dan kaitannya dengan tanafus di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga hubungannya dengan hati. Sumber utamanya ada di hati itu sendiri. Kalau kita memang bisa mengarahkan hati, maka kita akan bisa berlomba dengan orang-orang yang berusaha untuk berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa menata hati ini, maka kita tidak akan mampu untuk berlomba dengan mereka. Karena sumber asasi penggeraknya yang menata semuanya adalah hati kita sendiri. Ya, ini adalah ma'ruf bagi kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda, apa? Inna fil jasadi mudghah fa idza saluha al jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu wa ala wahiyya al qalbu. Puasanya di dalam hati, di dalam diri seorang itu ada satu gumpal daging yang kalau baik maka baik seluruhnya, kalau buruk maka buruk seluruhnya. Dia adalah hati. Segumpal daging itu adalah hati. Dan hati Bani Adam adalah baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Dan hati-hati Bani Adam itu ada pada jari jemari Ar-Rahman yang dibolak-balikkan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak dalam doanya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila taatik. Sudah azan ya? Kita azan dulu, salat, baru kita lanjutkan pada salat insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.